Selamat pagi, saya sekarang berada di Taman Foto Bandung. Kok Taman Foto Bandung sih, Kun? Taman Foto Bandung kan emang? Nih, Ada collab kita. di acara Takolab di episode Bandung. Dan hari ini bukan untuk foto-foto di sini, tapi saya akan bertemu dan ngobrol-ngobrol dengan salah satu arsitek di Bandung, yaitu Mas Bayu dari Basio. Tuh, di sana. Nyebrang lagi dong. Nyebrang di tempat Invisible Place katanya. Apa? Invisible Place Oke. di sana. Yuk, mari kita sama-sama lihat. Selamat pagi Mas Bayu. Pagi, Apa kabarnya Mas? baik. Dingin sekali nih. Tempatnya juga sangat bagus banget karena reflektif nih semua nih Mas. Iya, betul. Jadi itu ini adalah konsep dari Basio? Oke, kalau konsep keseluruhan tempat ini sih sebenarnya dari awal kita memang ingin membuat si retail hijab ini menjadi yang terlihat yang utama ya gitu. Kalau komplek ini kan namanya TC7. TC7. TC7 Oke. ya. Nah, dari situ kita cuman ingin bagaimana kita punya sesuatu coffee shop terutama ini bisa melengkapi gedung ini. Jadi tetapi tidak mengganggu yang utama gitu. Nah, kita pakai konsep invisible itu dengan diaplikasinya yaitu kaca-kaca ini Kaca-kaca yang itu full ya, reflektif mungkin memang jadi susah ya ngambilnya Iya. ya. Tapi ini jadi kayak sempat menjadi tempat favorit karena ya mungkin zamannya sekarang Instagramable, jadi orang-orang tuh suka aja foto-foto Foto-foto di sini. selfie dan macam-macam ya. Selain gitu. nongkrong. Ya. Gitu. Dan memang bangunnya terpisah ya? Betul. Dari konsep awal memang awalnya menyatu, tapi setelah kita berpikir ulang, saya mencoba datang ke owner untuk boleh nggak kita pisah gitu. Dan kita ingin mencoba untuk membuat area ini lebih terlihat outdoor aja. Jadi kan kalau ngeliat ke sini kan jadi makin kelihatan ruang terbukanya makin kelihatan betul, gitu. Betul, open space-nya. Dan apalagi di depan main building ini itu taman yang ya taman foto Taman Bandung Foto ya. Bandung, Maksudnya ya di mana lagi punya ini menurut saya jadi kayak harta karun Harta karun, aja, betul. punya pohon-pohon besar Betul yang sekali. umurnya mungkin udah ratusan gitu. Mas, kira-kira. kita bisa lihat ke dalam nggak? Boleh. Jalan-jalan. Ini proyeknya kita mau saya bedah lah. Oh, Keren oke, banget siap, soalnya. siap. Boleh ya? Ya. Yuk. Mas Bayu, ini kaca panas nggak dalamnya? Panas iya ya. Memang konsekuensinya mungkin ada sedikit panas di ruang dalam ya. Oh, tapi konsepnya memang ini outdoor sih ya. Outdoor Nah, ya. ini bahannya apa? Kalau yang ini kebetulan kita pakai resin. Oh, bukan kaca. Bukan. gitu. Oh, keren. Beda Ya, soalnya. ya. Ah, Sedangkan kalau resin masih ada kekuatan ya untuk kita pakai nih. Karena kan ini buat duduk nih. gitu. Kalau kalau kaca kan riskan kan. I see. Memang mungkin ada yang bisa pakai yang tebal tapi mungkin jauh lebih mahal ya nanti produksinya gitu. Nah, ini Kira-kira kan gitu. salah satu project ikon di Bandung nih, Ya, Mas Bayu. oke. Kira-kira project apa lagi sih yang dari Basio itu ciptakan yang menjadi ikon di kota-kotanya masing-masing atau di Bandung dan Jakarta mungkin? Bisa dibilang kebanyakan di Bandung ya. Kebanyakan di Bandung. Oke. Kalau untuk di Basio karena memang kita base-nya di Bandung. Tapi mungkin yang ada satu di awal tahun 2020 sebelum pandemi kita bikin di Bintaro itu dua coffee juga kebetulan. Dua kopi di Bintaro. Dua Oke. coffee di Bintaro jadi kandidat Building of the Year lah, gitu. Cuman kita kalah waktu itu. Tapi ya cukup menghibur untuk di tahun pandemik ya. Secara persentase banyakkan komersial atau residensial sih untuk project Basio? Ya, jadi sebenarnya kita tuh fokus di komersial dan residensial, tapi mungkin karena memang kebanyakan komersial yang terlihat ya, jadi akhirnya
bisa dibilang 80-20 lah gitu. 80-20 di Komersialnya lebih banyak. Kita sebenarnya sudah berumur 7 tahunan dari 2014. Terus kemudian apapun kita jalanin aja. Tapi sekarang jadi lebih fokusnya ke komersial dan residensial sih sebenarnya. Oh, oke. Tetap 80% ya. Warnanya di komersial. Nah, tadi menarik kolaborasi. Selama ini kolaborasi apa ya sih yang sudah pernah dilakukan sama Basio? Nah, oke. Basio tuh lebih mencoba untuk mencoba untuk dengan lain ini ya bidang gitu. Dengan industri lah gitu. Industri ya gitu. Contohnya seperti apa? Terutama mungkin di visual terutama. Okay. Jadi kayak kita bercoba dengan studio grafis, di branding, terus kemudian di seniman gitu ya. Seniman. Jadi dia bikin produk-produk tapi yang memang mungkin berfungsi, jadi bukan cuma artwork ya seperti ini gitu. Oh seperti ini ya, pun juga berkolaborasi. Oh, jadi dengan art, berarti dengan art juga, dengan seniman. Iya, ini seniman dia memang dia jago di resin sih. I see, resin. Basicnya ini kita berkolaborasi dengan artis Indonesia. Dia basicnya patung. Patung, terus kemudian kita bisa berkolaborasi juga sama mungkin ada yang mengulik material gitu, kayak kita berkolaborasi sama Kontur, kalau tahu Kontur Indonesia gitu. Jadi kita memang mencari konsep apa dulu nih dari si project ini, dan kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan sama seniman atau apapun itu gitu. Jadi kenapa kita senang berkolaborasi, karena memang sekarang saatnya ya gitu. Karena dulu sempat kita berpikir semua kita pikirin gitu, tapi kok kayaknya capek ya gitu, dan sendiri manfaat gitu ya. Kayak semua diambil sendiri itu kayak enggak deh, kayaknya hari gini mendingan kita mencoba untuk berbagi, terus kemudian berkolaborasi. Ternyata banyak keuntungannya gitu, banyak masukan, terus kemudian jadi lebih baik aja gitu hasil, dan kualitasnya lebih baik lah gitu. Keren sih. Sekarang udah emang zamannya kolaborasi Mas, betul. Oke. Bisa kita lagi ke belakang? Boleh. Yuk. Lihat, yuk. Ini HPL. Tuh. Ini Taco. Betul. Saya notice banget motifnya nih. Mas, kenapa sih milih yang dalam ini, indoornya ini pakai HPL motif yang terang seperti ini? Oke. Kenapa kita milih terang? Memang karena tempatnya dari outdoor masuk ke dalam nih agak gelap, jadi kita nggak mau tambah gelap lagi kalau pakai motif kayu yang gelap. Jadi makanya kita pilih yang agak terang. Terus kemudian kebetulan memang ini juga tako nih gitu. Yeah. Jadi dari dinding sampai plafon kita pengen menghadirkan suasana hangat, karena dari dua coffee itu selalu pengen menghadirkan image nongkrong di rumah ya, atau feel homey gitu. Itu apa Mas? Baju-baju itu? Nah, ini mungkin bisa dilihat ini official merchandise-nya Dua Coffee. Oke. Kalau ini karena kita di Bandung ada tulisannya Wargi Bandung. Pasti. Kalau di Jakarta, yang Jakarta? Warga Cipete. Warga Cipete, karena di Cipete 1. Betul. Ada juga warga Bintaro dan cabang-cabang lain juga pasti ada gitu. Nah, terus kemudian ini juga merchandise kolaborasi mereka dengan Burger, terus kemudian Jimmy Martin. Ya, ini juga kebetulan ada 2 warna ya gitu. Jadi mereka berkolaborasi semua untuk membuat merchandise ini. Betul. Jadi kayaknya memang udah zamannya ya kita lagi sering berkolaborasi. Jadi mereka juga selama itu bisa win-win. Menghadirkan awareness masing-masing, kenapa enggak gitu. Sama kayak Taco collaboration, Taco Lab kayak ini. Pas banget nih Mas. Ya. Mas, aku udah sore ini izin pulang kali ke Jakarta, tapi aku pengen bungkus dulu nih minuman. Oke. Boleh ya? Siap. Aku pernah dengar bahwa Mas Bayu itu adalah dosen juga. Nah, sebenarnya tuh yang difokusin itu menemui arsiteknya kah, atau jadi dosennya, atau punya kesenangan sendiri nih sebagai dosen itu, gimana Mas?
kenapa saya mencoba untuk tetap berhubungan dengan teman-teman di akademis tuh, ya kadang-kadang pengen update juga, terus kemudian kadang-kadang ya apa sih yang saya punya walaupun sedikit tapi saya bisa share ke terutama mungkin adik-adik ya jadinya gitu. Kadang-kadang mereka kan butuh tahu dunia praktek gimana sih gitu kan. Itu kayaknya lebih menyenangkan aja jadinya gitu, bisa share something yang mungkin menurut mereka baru. Saya juga mungkin dapat masukan apa sih apa ya tren atau anak muda zaman sekarang tuh apa sih mikirnya, karena saya juga harus memikirkan bagaimana regenerasi nanti di studio saya sendiri gitu. Nah itu jadi ada timbal baliknya dan korelasinya juga di situ ada ya. Betul. Tapi itu juga termasuk juga keinginan dalam hati juga pasti dong. Betul. Menjadi pengajar gitu ya. Sharing lah. Sharing is okay. caring. Okay? Keren Mas. Mas Bayu, thank you banget nih udah sharing-sharing sama kita nih. Sama-sama. Tapi sebelum saya balik ke Jakarta, jika ingin melihat update dan proyek terbaru dari Basio, bisa lihat di mana Mas? Di Instagram kita di @basio_id. @basio_id. Ya. Dan jangan lupa memfollow Instagram Tako di @tako.id untuk melihat episode Tako Lab selanjutnya. Saya Gunadi, pamit undur diri. Saya Bayu Arianto. Make that change.